Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB, bersyukur kepada Tuhan karena pada dapat kembali menyapa saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 12 November 2025 ditulis oleh sahabat saya Pendeta Cordelia Gunawan, Ketua Umum BPMS GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, dengan judul Berbuat Baik. Didasarkan pada Injil Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 29. Dan kita akan membaca satu ayat saja, yaitu Yohanes 5 ayat 29 sebagai pusat dari permenuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca Alkitab. Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberikan kepada kami kitab suci di mana kami boleh menemukan kehendak Tuhan di dalamnya. Tolong kami ketika sebentar kami akan membacanya, merenungkannya supaya itu boleh sungguh-sungguh meresap dalam hidup kami, mengendalikan perjalanan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan sahabat Yohanes pasal 5 ayat 29, dengarkanlah firman Tuhan. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Sahabat, sola gratia adalah istilah yang tidak asing bagi kita. Kita sering mendengarnya. Kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Keselamatan yang kita terima bukanlah hasil dari perbuatan baik kita. Bukan pula karena perjuangan kita dalam memperoleh keselamatan. Kita selamat karena Tuhan sendiri yang menganugerahkan keselamatan itu kepada kita secara cuma-cuma. Namun, sangat disayangkan bahwa anugerah Tuhan ini seringkali tidak lagi dimaknai dengan sungguh-sungguh dan tidak dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Injil Yohanes dengan tegas menyatakan bahwa mereka yang telah berbuat baik, akan bangkit untuk hidup. Sedangkan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Keselamatan yang kita peroleh bukan berarti meniadakan kenyataan bahwa suatu saat nanti kita akan menghadapi penghakiman. Memang benar bahwa kita telah diselamatkan, benar. Bahkan secara cuma-cuma. Namun saat hari penghakiman kita akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Setiap perbuatan kita tetap akan diperhitungkan. Benar bahwa keselamatan kita adalah karena anugerah Tuhan, sola gratia. Meskipun demikian, kita harus tetap menyatakan keselamatan itu dengan giat melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Sahabat, pada akhirnya kita semua harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan. Maka mari kita memeriksa diri. Apakah kita melakukan perbuatan yang baik atau yang jahat? Kalau Anda berkenan, hasil pemeriksaan diri Anda silakan tuliskan di kolom komentar supaya jadi berkat bagi para sahabat yang lain. Dan jika ada di antara sahabat DKB yang ingin didoakan, silakan informasikan kepada kami lewat nomor 0812 8188 9191. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan kepada kami tanpa kami harus berjerih lelah untuk mendapatkannya. Berikan kami kekuatan untuk boleh menghidupi keselamatan itu, menyatakan keselamatan itu dengan bertindak baik dan benar dalam seluruh perjalanan kami.
Berkati para sahabat DKB yang mungkin sedang dalam pergumulan pada saat ini. Pergumulan karena masalah keluarga, pergumulan karena pekerjaan, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan tolong kuatkan mereka, beri mereka hikmat untuk menemukan jalan keluar dari persoalan yang sedang mendera mereka. Supaya oleh itu mereka dapat segera kembali berkarya dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.